Jin, saudara-saudara seiman yang terkasih, para Wense, Joseng, pagi hari ini kembali kita bersama-sama berkumpul untuk melaksanakan kebaktian. Dan untuk itu pertama-tama terimalah salam seiman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan weke tongtien saja. Para Tujin yang kami hormati, perayaan Imlek baru saja berakhir hari Selasa yang lalu, tepatnya tanggal 15 bulan 1 Imlek atau yang kita kenal dengan nama Cap Gomeh, yang biasanya tradisi masyarakat Solo ada kuliner lontong. Karena kemarin tidak ada acara, lontongnya diganti hari ini. Nanti setelah kita kebaktian, kita bersama-sama makan lontong Cap Gomeh di samping Lita tentunya. Dan tahun ini kita bersyukur Imlek boleh dirayakan dengan beberapa catatan. Dulu ketika Wali Kota Mas Gibran rapat dengan panitia Imlek bersama dan memutuskan untuk memasang lampion, besoknya banyak sekali tulisan-tulisan yang mengecam, termasuk di WA saya punya satu teman dari salah satu laskar yang sangat vokal. Dia nulis ke saya, Pak Ji, Cino-cino kuwi kok ngeyel, wis ngerti pandemi arep masang lampion, itu apa tidak menyebabkan kerumunan dan nanti menambah jumlah pasien corona. Lebaran saja dilarang, Natalan saja dilarang, kenapa Imlek mau dirayakan? Dipendapi lagi, wali kota ini pro Cino. Saya bales, Mas, ini bukan masalah pro Cina atau pro Jawa atau pro Arab atau pro siapapun. Wali kota pasti punya alasan tertentu kenapa Imlek diizinkan, kenapa Imlek boleh dirayakan. Kalau Anda tidak ingin merayakan, ya ora usah melu-melu. Wong itu hanya masang lampion biasanya 5.000 jadi 1.000. Tapi kalau mengundang kerumunan, kita juga tidak bisa mencegah. Karena begitu lampion dipasang, animo masyarakat untuk selfie, untuk data luar biasa. Bahkan lampion jam 9 malam sudah dimatikan saja masih ada yang selfie, yang foto dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya ketika malam Cap Gomeh ada acara di Pendapi, tengah malam lampion copot semua, tanggal 16 pagi sudah tidak ada. Tetapi dari peristiwa Imlek yang terjadi di Indonesia, di kota Solo khususnya, banyak hal yang bisa kita catat, bahwa sampai hari ini masih banyak orang yang mengatakan Imlek itu hari raya tradisi, Imlek itu budaya Tionghoa, itu tahun barunya Cina. Sehingga beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh komunitas pemuda lintas agama, saya dengan seorang pendeta Kristen tapi Tionghoa bicara soal Imlek. Imlek itu apa? Saya tanya, lah kok sudah manggil pendeta Kristen kok manggil saya? Enggak, biar kami itu tahu sebetulnya Imlek itu apa. Ya saya ngomong sama penyelenggara, biar pendetanya dulu yang bicara, nanti saya yang belakangan. Ya seperti yang saya katakan, sang pendeta mengatakan Imlek itu bukan hari raya agama. Imlek itu tradisi, Imlek itu budaya, Imlek itu sudah ada sebelum kelahiran Nabi Kongju. Jadi kalau kita merayakannya sebagai sebuah hari raya agama itu salah. Nah,
Akhirnya ketika saya diberi kesempatan bicara, saya mengatakan, Pak Pendeta, dengan saya tua saya sekarang sudah 64 tahun, Anda belum ada 35. Pengalaman lebih pengalaman saya ingin bercerita saja, ingin mengatakan menurut orang Konghucu Imlek itu apa. Kalau Anda mengatakan bahwa penanggalan Imlek itu sudah ada sebelum Nabi Konghucu lahir, benar. Karena penanggalan Imlek adalah penanggalan dinasti He atau dinasti Xia yang ada sekitar 2200 tahun sebelum Masehi, yang mengambil awal tahun barunya dari musim semi. Itu yang Imlek sekarang. Tetapi setelah dinasti Xia jatuh diganti dengan dinasti Shang, awal tahun barunya dirubah saat sembahyang Tancik, berarti Desember, pada saat musim dingin. Dinasti Shang jatuh, penanggalannya awal tahunnya diganti lagi, sehingga ketika zamannya Nabi Konghucu, dinasti Jiu atau dinasti Zhou, Nabi Konghucu yang sangat pandai. Kalau dulu sudah ada perkuliahan, Nabi Konghucu itu gelarnya tidak hanya S3, mungkin S10, apa-apa bisa kok. Beliau mengatakan penanggalan yang paling cocok itu penanggalan dinasti Xia, karena awal tahun barunya adalah saat musim semi, di mana manusia atau masyarakat Cina bisa bercocok tanam kembali. Maka beliau menganjurkan kepada rajanya, pakailah penanggalan dinasti Xia. Dan kemudian dinasti ganti berganti sampai pada saat dinasti Han tahun 200 Masehi. Kaisar Hanwuti atau Hanwute melihat memang benar apa yang dikatakan Nabi Konghucu. Beliau menetapkan penanggalan Imlek sebagai penanggalan nasional Cungpo. Kemudian sebagai penghargaan, beliau menetapkan awal penanggalan Imlek dihitung dari tahun lahirnya Nabi Konghucu, yaitu 551 sebelum Masehi. Maka saya mengatakan, bagi Anda yang tidak beragama Konghucu, betul ini hari raya tradisi, betul ini hari raya budaya, betul ini tahun barunya Cina, tapi Cina zaman dulu. Karena Cina yang sekarang pakainya penanggalan Masehi. Buktinya hari ulang tahun Cungpo saja pakainya 1 Oktober, tidak pakai Imlek. Berarti Cungpo pakai penanggalan Masehi. Tetapi karena bagi umat Konghucu Imlek adalah hari raya yang sakral, di mana di dalamnya banyak sekali persembahyangan, maka umat Konghucu mengatakan Imlek adalah hari raya keagamaan. Kalau Anda mengatakan Imlek bukan hari raya keagamaan, itu bukan untuk Konghucu, itu untuk Anda, benar. Jadi saya mengatakan, kalau bukan hari raya keagamaan, kenapa ada acara misa, ada acara kebaktian khusus Imlek? Kalau hanya merayakan, kenapa pakai sembahyang segala? Berarti Anda juga mengakui itu hari raya agama. Ada pertanyaan, Pak Haji, Imlek bagi kami orang Islam boleh merayakannya atau tidak? Saya tidak jawab. Saya tanya, saya orang Konghucu merayakan Idul Fitri boleh tidak? Boleh, hanya merayakan, tidak sama. Ada orang Islam mau merayakan Imlek boleh, tapi jangan pakai sholat. Itu namanya mengingkari. Kalau hanya sekedar merayakan, makan kue keranjang, mau pakai baju merah, mau mengucapkan Sinyen Guaile, silahkan, tidak masalah. Buktinya kemarin waktu di Pendapi Gede aja semuanya apa? Maka diajari oleh MC-nya, tangan kanan dikepal, ditutup tangan kiri, jempolnya dikadoke. Itu Konghucu.
Tapi ketika selesai acara saya tanya MC-nya, Mas Farhan, Anda tadi ngajari gini-gini mudeng rapi apa? Nggak tahu. Pak Martono yang ngajari, bosnya minta. Saya cerita, di tangan kiri ini lambang unsur yang, laki-laki, kanan ini unsur sebaliknya. Oh, berarti itu ajaran agama ya Pak Ji? Iya. Wah, hebat. Nah, maka para tuci kembali kepada masalah Imlek. Di YouTube, di WA beredar banyak sekali tulisan Imlek itu bukan hari raya agama, Imlek itu tradisi, gini-gini. Sudah saya jawabnya, terima kasih untuk penjelasan Anda. Tapi apakah Anda lupa bahwa tahun baru Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional itu perjuangannya siapa? Bengki Irawan kalau di Surabaya, kalau di Indonesia Mataki. Mataki itu singkatan apa? Majelis Tinggi Agama Kristen atau agama Konghucu, bukan Kristen, Katolik deh. Nah, kalau yang memperjuangkan dari Konghucu kemudian ditetapkan sebagai hari libur nasional, berarti itu pemerintah mengakui itu punyanya Konghucu. Bahkan sekarang ditambah 2573 Konseli Penanggalan Konghucu. Ya, pendetanya bingung. Nah, saya baca begitu itu Pak Haji, makanya kalau baca itu dicari sumbernya dulu. Anda jangan langsung berkomentar, karena itu menyakiti perasaan orang lain. Anda mengatakan itu tahun barunya Cina, kita ini di mana? Kita ini di Indonesia. Katakan saja itu tahun baru Imlek itu tahun barunya Konghucu, malah bener. Tahun barunya Cina itu banyak, bisa Idul Fitri, bisa Imlek, bisa hari raya Nyepi, bisa Waisak. Kan itu dianggap sebagai tahun baru keagamaan juga. Maka para kecil sekalian, dari peristiwa ini tadi saya meminta Pak Sun untuk membacakan khususnya Bengcu 4A pasal 8. Saya tertarik karena kemarin saya mendapatkan tulisan pakai bahasa Mandarin, mungkin dan ternyata setelah saya cari ini ada di kitab Bengcu 4A pasal 8. Bunyinya Fu Ren Bu Se Wu Tan Hao Wu Ce. Ya, kemudian Jia Bu Ce Wei Hao Ren Wei Ce. Yang terakhir Wo Bi Ce Fa Hao Ren Fa Ce. Jadi orang sudah menghina, meremehkan dirinya sendiri, baru orang lain meremehkan dia. Rumah tangga tentu sudah dihancurkan sendiri, baru orang lain menghancurkannya. Dan yang terakhir, negara sudah diserang sendiri, baru orang lain ikut menyerangnya. Jadi artinya Bengcu mengatakan semua itu dimulai dari kita sendiri. Kalau kita menganggap agama Konghucu adalah sebuah agama yang harus kita junjung tinggi, jangan kita ikut-ikutan yang enggak. Saya selalu mengatakan sekarang sudah zamannya kita jangan seperti yang lain, bicara tentang surga dan lain sebagainya, bicara tentang setelah mati nanti bagaimana. Ada yang tanya ke saya, Pak Haji, kalau sepanjang hidup saya berbuat baik, besok kalau mati saya hidup lagi lebih baik. Lah kok tahu? Aku sudah mati udah mungkin urip meneh. Kemarin saya tidak sengaja diminta mimpin doa bongkar makam. Ketika saya tanya ke cucunya Pak Mangun sing meninggal namanya siapa, 7 makam. Saya baca nama ini kok tidak asing, namanya Tan Ahong, suami, kemudian istrinya Yap Chunyo, satu lagi Supartina, istrinya 2. Kok tidak asing? Nah, begitu saya pas
sudah mati tinggal tulang belulang kok bisa hidup lagi? Hidup itu gimana? Jangan tanya saya. Yang hidup kan bukan tulangnya, tapi rohnya turun ke bumi lagi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi karena Anda bukan agama itu rasa melu-melu. Agama Anda saja yang Anda pelajari. Jangan campur aduk dengan agama lain. Itu untung anaknya Cik Tong di sana, kemudian saudara-saudaranya di sana ternyata mertuanya Cik Tong. Jadi yang hebat engkongnya atau mertuanya Cik Tong yang laki-laki itu istrinya 2. Istri pertama punya anak 10, menikah lagi dengan janda orang Jawa namanya Supartina. Jadanya sudah bawa anak 4, sama engkongnya itu punya anak lagi 5. Jadi papa 1, istrinya 2, anaknya 19. Semuanya jadi, semuanya berbakti pada leluhurnya walaupun agamanya tidak Konghucu. Yang Konghucu hanya Cik Tong dan keturunannya, yang lain itu sudah agamanya campur-campur. Tetapi tiap saat mereka pasti melakukan cengbengan di kuburan. Nah, ini ajaran agama Konghucu. Bagaimana kita selalu mengingat kepada leluhur kita. Makanya saya kadang-kadang mengatakan Tuhan boleh nomor 2, tetapi nomor 1 adalah orang tua. Karena apa? Tuhan itu tidak kelihatan. Tuhan itu maha gaib seperti yang tertulis di kitab Johyo pasal 15. Namun Tuhan yang kelihatan itu papa mama kita, orang tua kita, leluhur kita. Maka kalau bisa mengatakan mengabdi Tuhan dengan maksimal, nyatanya kepada orang tua saja tidak bisa. Ini kan bagaimana saya mengatakan. Maka tujuan sekalian, saya akan membaca sekali lagi apa yang tadi dibacakan oleh Pak Sul. Bingcu 4a pasal 8 ayat yang pertama. Bingcu berkata, dapatkah seorang yang tidak berperi cinta kasih diajak bicara, yang berbahaya dianggap membawa selamat, yang mencelakakan dianggap menguntungkan, dan senang dalam hal-hal yang membawa kemusnahan. Betul. Kemudian kalau seseorang yang tidak berperi cinta kasih dapat diajak bicara, bagaimana bisa ada negara yang musnah dan keluarga yang berantakan? Yang kedua, ada sebuah nyanyian anak-anak yang berbunyi, sungai Jonglong dikala jernih boleh untuk mencuci tali topiku. Sungai Jonglong dikala keruh boleh mencuci kakiku. Jadi kalau jernih terhormat mencuci yang ada di atas kepala, tapi kalau keruh hanya boleh untuk cuci kaki. Nabi bersabda, murid-muridku dengarlah, dikala jernih untuk mencuci tali topi, dikala keruh hanya untuk mencuci kaki. Perbedaan ini air itu sendiri yang membuatnya. Maka orang tentu sudah menghinakan diri sendiri, baru orang lain menghinanya. Suatu keluarga tentu sudah dirusak sendiri, baru orang lain merusaknya. Dan sebuah negara tentu telah diserang sendiri, baru kemudian orang lain menyerangnya. Dan yang terakhir, dalam kitab Tahikat tertulis, bahaya yang datang karena ujian Tuhan dapat dihindari, tetapi bahaya yang dibuat sendiri tidak dapat dihindari. Inilah mungkin yang dimaksud dengan hal tersebut. Jadi para tujuan sekalian, sekali lagi ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita ini punya harga diri, bagaimana kita punya wibawa, bagaimana kita punya sebuah kehormatan untuk diri kita sendiri.
melarat tidak apa-apa, miskin tidak apa-apa, tapi jangan jadi orang hina. Maka saya selalu memberikan perumpamaan, ojo koyo rokok, senajan dicendel kene ngepot ya tetap melorot. Rokok itu tidak bisa tumbuh ke bawah, tidak bisa tumbuh ke atas, tapi melorot. Nah, ini dimaksudkan orang itu harus punya harga diri. Sekali lagi Pak Toji, harga diri seseorang bukan hanya dinilai dari besarnya harta dan kekayaan yang dimiliki. Harga diri seseorang bukan dinilai dari tingginya jabatan yang dimiliki, tetapi harga diri seseorang itu dinilai bagaimana kita di pandangan orang lain tidak dianggap sebagai orang yang hina. Nah, mari kita wujudkan. Nabi Kongcu mengajarkan kepada kita bagaimana dalam hidup ini kita bisa bermasyarakat dengan baik. Bahkan Bingcu di salah satu ayatnya, saya belum sempat nyari, kalau ada orang tidak menghormati kamu, periksalah dirimu, apakah kamu sudah berlaku benar. Kalau kamu memeriksa dirimu ternyata sudah berlaku benar, tapi orang masih tidak menghormati kamu, periksa sekali lagi, apa kamu sudah penuh satya, artinya konsekuen dengan apa yang dikatakan. Kalau ternyata dirinya sudah penuh satya tapi masih tidak dihormati orang, Bingcu mengatakan berarti kamu bergaulnya bukan dengan manusia, itu hewan atau burung. Kenapa bingung? Tidak usah bergaul dengan hewan atau burung. Bingcu mengatakan, saya lupa ayatnya, belum sempat cari. Jadi artinya kita dalam bergaul ini sudah dikasih bagaimana caranya bergaul yang baik, bagaimana caranya bergaul yang benar. Dan para Toji, saya menyadari, saya baru aja umur 64, kayaknya banyak perbedaan dengan saya beberapa tahun yang lalu. Ya, sampai cucu saya saja bisa protes. Oh Pak, kamu tadi ngomongnya kayak gitu kok sekarang kayak gini. Artinya orang itu harus menyadari, begitu umur bertambah, bentuk tubuh, fasilitas yang ada di tubuh kita juga mulai berubah. Maka orang Jawa mengatakan uang nek wis tuwa itu satu, matanya blawur, ya tidak lagi jelas melihat walaupun baru operasi katarak ya. Telinganya budak, mulutnya bawel, ya, badannya buyuten, terus bagian yang paling bawah beser. Biasanya kayaknya begitu, tapi kita kan tidak mau jadi orang tua yang kayak gitu. Kita harus berusaha. Tua tidak apa-apa, tapi semangat tetap muda. Tua tidak apa-apa, tapi tetap bagaimana kita tidak membuat orang lain susah. Itu yang harus kita kerjakan. Maka para Toji, kembali pada yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, Imlek membawa berkah, tapi Imlek juga kita harus waspadai sebagai sesuatu yang dikatakan oleh orang yang gak suka sama kita, menambah ya pasien corona. Pagi tadi saya lihat televisi, kemarin jumlah pasien yang bertambah, entah Omikron entah COVID-19, lebih dari 40.000 itu se-Indonesia. Berarti corona itu masih ada. Maka bagaimana kita menjaga kesehatan, bagaimana kita tetap ya selalu mematuhi protokol kesehatan. Suruh pakai masker ya pakai, suruh cuci tangan ya cuci, suruh tidak berkerumun ya jangan gerombol. Walaupun kemarin sempat ya ketika anak-anak saya main di Grand Mall, pengunjungnya luar biasa, tapi bolak-balik saya sebagai MC mengatakan ayo jangan musek-musekan, jangan untel-untelan, ya tetap tidak bisa, tempatnya ya terbatas.
mari maskernya jangan dicopot. Nah, suatu peristiwa terjadi ketika barongsainya Tripusaka selesai main di Hartonomo. Hartonomo ternyata tidak nyewa barongsainya Tripusaka main di Hartonomo itu dijob oleh Fakultas Mandarin UNS, jadi yang bayar UNS, tapi mainnya di Hartonomo. Setelah Tripusaka pulang, ganti barongsai mana nggak tahu. Tidak ada MC, tidak ada apa, untel-untelan itu lantai 2 itu kacanya sampai pecah jatuh ke bawah. Untung orangnya yang dorong tidak sampai jatuh ke bawah. Yang untung lagi kacanya kristal, begitu pecah, piur jadi bubuk. Kalau kacanya masih model dulu, wah, orang kena berdarah semua. Langsung di-stop, tidak boleh dilanjutkan acara apapun di sana. Nah itu orang yang tidak senang ngomongnya sawai Imlek diizinkan. Apakah kita ya jaga-jaga aja, tidak usah terprovokasi dengan suara-suara yang begitu. Untungnya saya ini dengan ustadz yang kepala laskar itu kenal baik, jadi apapun yang saya ngomong dia bisa menerima sebagai candaan sebuah teman ya, pertemanan. Dan kemarin ada juga peristiwa yang menarik. Pak Rudi, mantan wali kota, telepon, Pak Haji, malam Imlek barongsainya bisa main di tempat saya di itu Pucat Sawit di Taman Sunan Jogokali. Bagus sekali Pak Rudi. Ini lampiannya belum dicopot nih, kalau mau Tojin mau lihat di sana. Pak Sutu kemarin ikut acara di sana. Ya Pak, siap. Tapi saya bisanya setelah acara di Orin loh Pak. Ya jam berapa Pak Haji? Jam 11 malam. Oke, tak enteni. Nah Pak Rudi buat status di HP, saksikanlah atraksi barongsai di pinggir kali oleh Tripusaka jam 11. Tidak ada tulisannya malam. Wah, besoknya jam 10 pagi saya telepon Pak Haji, tolong bocah udah nomor ini loh, nanti malam Pak jam 11. Oh nanti aku keliru nulis di wong semuntel ini, aku nulis orang kata-kata malam. Berarti sudah ngeteni Pak, Pak bocah-bocah kumpul aja nanti jam 4 sore mesti telepon wis pokoknya enek barongsai sih. Saya teleponi beberapa anak, akhirnya bisa kumpul 14 anak main di sana. Pak barongsai, wah selesai main hujan deras, tengah malam main lagi di sana. Saya ketemu Pak Sub juga. Ya Tojin mungkin perlu tahu, PDI Perjuangan Cabang Solo itu sekarang punya tim divisi keagamaan. Semua agama masuk. Nah, saya ini sudah kebanyakan baju, saya minta Pak Sum yang mewakili. Jadi Pak Sum itu sekarang perwakilan Konghucu di divisi keagamaan PDI. Saya tidak ser Pak Sum Rohaniwan yang iso juga di anggota partai. Bebas saja gitu ya. Jadi Pak Sum ini juga mewakili tokoh agama di Kecamatan Lawean, Kecamatan Serengan, Kosing Liho, Kecamatan Yegres saya, Kecamatan Banjarsari dulu kok yang Lok. Sekarang beliau sibuk diganti Kosek Maki yang tidak punya Kecamatan Pasar Kliwon, yang tinggalnya di Pasar Kliwon hanya Cik Siume. Cik Siume juga repot sekali ya, tidak mungkin bisa membagi waktu untuk kegiatan Porsita, forum silaturahmi takah agama. Tapi kalau di Pasar Kliwon namanya Porsitawon, forum silaturahmi tokoh agama Pasar Kliwon. Jadi pakai tawon, punya top semua. Nah Tojin, itulah tuntutan masyarakat. Kita diminta untuk ikut di sini, ikut di situ, tapi kita terbatas, tidak punya orang. Ya, kemarin kepengurusan RKUP juga tanggal 1 Maret ini selesai. Saya sudah menghadap Pak Ketua, minta diganti saja siapa yang ada. Ketuanya tetap ngomong ojo wis nek ora kowe rasa ngirit perwakilan. Ya udah, saya 1 periode lagi, nanti setelah itu saya mundur, masih 5 tahun lagi. Semakin tua takutnya semakin aneh. Nek aneh mesti
di loke wong rohaniwan kok koyo gitu, nanti kan tidak enak. Itu yang kita jaga, karena sekali lagi umur bertambah, watak berubah, tapi yang kita harapkan berubah yang baik. Maka tadi sebuah lagu Sang Perkasa, Nabi Gongsu mengatakan yang dinamakan perkasa itu bukan berotot kawat berkulit tembaga, bukan Gatot Kaca. Kalau di wayang itu kan Gatot Kaca, otot kawat balung besi, terus kemudian kulitnya tembaga, asal bukan rainya gedek aja. Ya itu buat para kecil. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Semoga berkenan. Kalau ada kata yang kurang mohon maaf, dan terimalah salam seiman kita, wei tentu saja.